Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Fatul Latima, program studi komunikasi penyiaran Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan hukum-hukum dalam usul fiqh. Pengertian hukum. Allah Subhanahu wa taala telah menyerukan syariat Islam seluruhnya kepada manusia, baik yang menyangkut akidah maupun hukum-hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan. Tetapi ilmu ushul fiqh tidak membahas tentang permasalahan akidah, melainkan hanya membahas tentang hukum-hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan, yaitu mengenai aspek dasar yang akan menjadi landasan. Tentu ulama usul fiqh telah mendefinisikan hukum syara dan telah memperjelas pembagiannya. Definisi al-hukum menurut ahli usul fiqh yaitu al-man'u, pencegahan, tetapi menurut kalangan Hanafiyah hukum adalah baru karena merupakan pengaruh kalam Allah terhadap perbuatan manusia. Sedangkan menurut ahli usul fiqh, hukum ialah kitab Allah atau sabda Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan segala perbuatan mukallaf, baik kitab itu mengandung perintah untuk dikerjakan atau larangan untuk ditinggalkan, atau menjelaskan kebolehan atau menjadikan suatu sebab atau penghalang bagi suatu hukum. Baik, syarat-syarat al-hukum yang bisa diterima oleh hukum Islam yaitu ada 3. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua yaitu pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nas syariah, termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan dan kesulitan. Yang ketiga yaitu telah berlaku secara umum, dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja. Macam-macam hukum dalam usul fiqh yaitu ada 2, hukum taklifi dan hukum wa'di. Hukum taklifi yaitu hukum yang mengandung perintah, larangan atau memberi pilihan terhadap seorang mukallaf. Sedangkan hukum wa'di sebagaimana ada yang di luar kemampuan manusia dan bukan merupakan aktivitas manusia. Pengertian mahkum alaih, ahliyah dan awaris ahliyah. Mahkum alaih, ulama usul fiqh telah sepakat bahwa mahkum alaih adalah seorang yang perbuatannya dikenai kitab Allah Ta'ala yang disebut mukallaf. Pengertian ahliyah secara harfiah etimologi, ahliyah berarti kecakapan mengenai suatu urusan. Misalnya, orang yang memiliki kemampuan dalam suatu bidang, maka dia dianggap ahli untuk menangani bidang tersebut. Sedangkan awarid ahliyah sebagaimana telah dibahas di atas, bahwa penentuan mampu atau tidaknya seseorang dalam bertindak hukum dilihat dari segi akalnya. Baik, kesimpulan dari materi ini berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fikih dalam bentuk peraturan perundang-undangan telah memasukkan badan hukum sebagai bagian subjek hukum mahkum alaih. Ketentuan ini tentu berpengaruh besar terhadap pengembangan pembahasan mahkum alaih dalam ilmu usul fiqh, yaitu memasukkan badan hukum ke dalam sistematika mahkum alaih dan pada berbagai ketentuan hukum taklifi dan wa'di. Dan penentuan mampu atau tidaknya seseorang dalam bertindak hukum dilihat dari segi akalnya. Akan tetapi para ulama sepakat bahwa berdasarkan hukum biologis, akal seorang bisa berubah, kurang, bahkan hilang. Akibatnya mereka dianggap tidak mampu lagi dalam bertindak hukum. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.